Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Fa as'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amalin salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita alhamdulillah bisa berjumpa kembali pada hari Sabtu sore ini dalam rangka thalabul ilmi, melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Qawaid Fiqhiyah karya Dr. Labib hafizahullah taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, kaum ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan sore hari ini kita sampai ke pembahasan kaidah yang ke-17, Al-Qa'idatus Sabi'ata Asyrah, kaidah yang ke-17 dari kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah, syarah Ad-Durrah Al-Qudaimiyah. Sebagaimana biasa, setiap sore setiap pertemuan kita akan membahas dua kaidah. Nah, maka kaidah yang akan kita bahas, kaidah pertama yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah kaidah al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari khilaf itu hukumnya mustahab, disunahkan, dianjurkan. Makna al-qaidah anna al-mar'a qad yatruku al-akhdha bimadhhabihi wa ya'khudhu bimadhhabin akhar talaban lil ijtima'i wa 'adami tafarruq. Terkadang seseorang itu meninggalkan pendapat di mazhabnya dan mengambil pendapat di mazhab lain sebagai bentuk ijtima' wa 'adami tafarruq, sebagai bentuk menyatukan pendapat dan tidak wa 'adami tafarruq, tidak berpecah belah. Ya. Wa tahsilan lil wara'il matlubi syar'an, dan juga untuk sebagai bentuk wara', ya, untuk menghasilkan sikap wara' yang memang diminta oleh syariat. Wa hadhihi al-qa'idah tujassidu wahdatal ummah wa murunatil fiqhil islami fi ta'amuli ma'al ara'il mukhtalifah. Dan kaidah ini itu kaidah yang akan bisa membuat atau membentuk persatuan umat dan juga menjelaskan bahwasannya fikih Islami itu sifatnya adalah fleksibel, lentur, karena di sana banyak khilaf. Sebagaimana kita tahu bahwasannya fikih itu sebagian besar masalah fikih, bahkan yang namanya fikih itu adalah perkara-perkara ijtihadiyah, sebagaimana pengertian fikih yang dijelaskan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Mengetahui hukum-hukum syar'i dengan cara ijtihad. Dan kita tahu ijtihad itu adalah mahalludz dzan, tempat di sana dzan, ya, bisa benar, bisa salah. Dan sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, qauli shawabun yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata'un yahtamilu shawab. Perkataanku itu benar tetapi bisa kemungkinan mengandung kesalahan, bisa salah, sedangkan perkataan orang lain, ulama yang lain itu salah menurutku tetapi bisa jadi benar. Maka karena fikih ini
masalah fikih ini asas bangunnya adalah mahalludz dzan, perkara ijtihad yang mana di situ bisa terjadi perbedaan, maka ini menunjukkan bahwasanya fikih itu lentur. Ya, nggak bisa kita katakan, oh mazhabku adalah yang benar, sedangkan mazhab yang lain pasti salah. Nggak bisa. Nah, maka dengan kaidah ini apa tadi? Tujassidu wahdatal ummah. Bisa akan membentuk persatuan umat dan juga menjelaskan kepada kita bahwasannya fikih itu lentur. Ya, fikih itu lentur dan mengajarkan kepada kita bagaimana bermuamalah dengan baik dalam perbedaan perkara yang itu sifatnya khilafiyah dan ijtihadiyah. Dan perlu kita tahu bahwasanya kaidah ini adalah kaidah yang dikatakan nukila anhul ijma'. Kaidah yang dinukilkan dia adalah kaidah yang disepakati oleh semua ulama. Ya. Ai al-qaidah mujma'un 'alaiha. Kaidah ini adalah kaidah yang disepakati oleh seluruh ulama. Naam, al-khuruju minal khilafi mustahab. Wa annal khilaf al-fiqhi laisa maqsudan lidatihi. Bahwasannya khilaf fiqhi, perbedaan masalah fiqhiyah, itu bukan maksud inti. Bal al-aslama dinan wal abra'u lidhimmah wal khuruju minhu. Dan yang lebih aslam, lebih bagus untuk agama, aslama dinan, dan lebih bagus untuk diri, az-zimmah wal abra'u dhimmah, lebih baik untuk lebih baik untuk diri kita, yaitu adalah keluar dari khilaf tersebut. Ya, keluar dari khilaf tersebut. Nah, kalau bisa kita keluar dari khilaf, maka itu afdal. Ya, itu afdal dengan syarat tertentu. Jadi kaidah ini mempunyai syaratnya. Apa saja syaratnya nanti akan dijelaskan oleh Syekh sendiri. Kemudian dikatakan dalilul qaidah. Apa dalil kaidah ini? Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, tinggalkanlah apa yang yaribuka atau tasyukku fihi, yang engkau ragu-ragu di dalamnya, dan kepada yang tidak meragukan. Tinggalkanlah apa yang ragu olehmu kepada sesuatu yang tidak ada keraguannya olehmu. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, yustadallu bihadza ala anna al-khuruja min al-khilafi anna al-khuruja min khilafil ulama'i afdal li'annahu ab'adu min asy-syubhah. Ibnu Rajab mengatakan, Ibnu Rajab salah seorang ulama yang masyhur bermadzhab Hambali, salah satu punya kitab yang sangat terkenal yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah dari Arba'in Nawawi. Di antara salah satu syarah terbaik dalam mensyarah hadis Arba'in Nawawinya Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau berkata hadis ini ya bisa menjadi dalil bahwasannya keluar dari perselisihan ulama itu malah afdal sifatnya, utama, dan itu lebih jauh daripada syubhat. Nah, kemudian bagaimana sih bentuk atau contoh praktek dari kaidah ini? Sebagaimana firman Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini ada 5 contoh ya yang disebutkan oleh Dr. Labib dalam kitab ini. Pertama, la yajibul istinja'u minal khuruji ghairil mulawwath. Ya. Lakin yustahabbu khurujan minal khilaf. Dalam mazhab Syafi'i, ya, hukum istinja itu ada 2. Ada wajib, ada mustahab. Kapan hukum istinja menjadi wajib? Idza kana al-khariju najisan mulawwithan. Kalau yang keluar dari najis yang keluar atau najis tersebut sifatnya mulawwith, ya, yang kotor, seperti baul, ya, seperti al-ghaid,
seperti dam dan seterusnya. Maka hukum istinja saat itu menjadi wajib. Sedangkan kalau dia ghairu mulawwath, ya, sifatnya tidak kotor, tidak mengotori, maka itu hukumnya mustahab, nggak sampai wajib. Ya. Ya, kita tahu istinja itu kan artinya izalatul kharij al-mulawwith, izalatul kharij al-mulawwith minal farji anil farji bima'in au hajar. Ya. Menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan itu yang kotor, yang mulawwith, baik dengan batu atau dengan baik dengan air atau dengan batu. Taib. Nah, dalam mazhab Syafi'i nggak wajib. Ya. Nggak wajib, tetapi apa? Yustahabbu khurujan minal khilaf. Tapi disunahkan ya beristinja pada sesuatu yang keluar ghairu mulawwith. Kenapa yustahab? Ya, mura'atan liman aujabahu. Sebagai bentuk memperhatikan pendapat ulama yang mewajibkan istinja terhadap sesuatu meskipun itu ghaira atau ghairul mulawwith. Nah, jadi kata Syafi'i nggak wajib. Ada ulama lain yang mewajibkan. Maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan disunahkan. Kenapa? Menimbang ada ulama yang mewajibkan hal tersebut. Taib. Ya. Kemudian yang kedua, an-naflul mutlaq laisa manhiyan anhu fil haram fi awqatin nahi mutlaqan. Lakin fi'luhu fihi fi tilkal awqat khilaful aula khurujan minal khilaf. Kita tahu dan pernah membahas ya bahwasannya sholat sunnah dalam mazhab Syafi'i ada dua. Ada sholat sunnah muqayyad, ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah muqayyad juga terbagi dua. Ada yang muqayyad biwaktin, yang terikat dengan waktu, ada yang terikat dengan sebab. Muqayyadun bisabab. Dan ada namanya sholat sunnah mutlak. Ya. Dan ada hadis larangan tentang melakukan sholat di waktu-waktu terlarang. Nah, melakukan sholat sunnah mutlak itu kan terlarang dalam hadis tersebut. Yang terlarang dalam hadis tersebut melakukan sholat di waktu terlarang itu adalah melakukan sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah yang muqayyad, apalagi sholat fardu yang faitah misalnya, yang terlewat. Nah, terus bagaimana kalau melakukan sholat sunnah mutlak di waktu terlarang tetapi di Masjidil Haram? Ya, fil haram, itu fi Masjidil Haram. Maka itu pengecualian. Dalam mazhab Syafi'i sholat sunnah mutlak kalau itu dilakukan di komplek haram maka diperbolehkan secara mutlak. Tetapi hukumnya khilaful aula. Ya, boleh tapi khilaf aula. Kenapa? Lakin fi'luhu fihi fitilkal awqat khilaful aula. Ya, melakukannya di waktu tersebut meskipun dikatakan boleh, tapi kalau dilakukan ya sholat sunnah mutlak di Masjidil Haram di waktu terlarang itu khilaful aula, khilaful afdal, menyelisihi yang utama. Khurujan minal khilaf, untuk keluar dari khilaf, ada ulama yang tidak membolehkannya sama sekali. Nah, kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, qasrus shalah afdal min itmamiha idza kanat masafatus safari thalatha marahil. Khurujan min khilafi Abi Hanifah idh yujibal qasra hina idhin fa in kanatil masafatu marhalataini fa itmamu shalah afdal min qasriha. Khurujan min khilafihi aidan fi ijabihi al-itmam.
dalam masalah mengqashar salat. Mana yang lebih afdal? Ya gitu. Ketika dalam safar, mana yang lebih afdal? Mengqashar salat atau mengitmam salat? Menyempurnakan salat menjadi 4 rakaat. Nah, di sini kita uraikan sedikit. Dalam mazhab Syafi'i, kebolehan untuk mengqashar salat itu kalau jarak safarnya adalah marhalatan. 2 marhalah atau masirata yaumin. 2 hari perjalanan. Yang kalau dikilokan itu sekitar 83 kilo minimalnya. Jadi kalau jarak safar kita sudah mencapai 83 kilo atau lebih, maka itu kita dibolehkan, jaiz. Dari 83 kilo sampai 125 kilo, jika jarak safarnya segitu, maka hukum mengqashar adalah jaiz, boleh. Artinya kalau tetap di itmam itu lebih afdal. Hanya boleh gitu dikatakan. Nah, kemudian kalau kata Abu Hanifah, qashar itu jaraknya harus 125 kilo minimal. 125 kilo atau 3 marhalah. Ya, 3 marhalah. Kalau Syafi'iyah kan marhalatan. Nah, tapi kalau Hanafiyah mengatakan 3 marahil. Artinya 125 kilo kira-kira. Kalau kurang di bawah itu nggak boleh qashar, nggak boleh. Tapi kalau udah 125 kilo wajib qashar. Nah, itu ya. Jadi Abu Hanifah mengatakan antara nggak boleh dan wajib. Kalau kurang dari 125 kilo haram mengqashar, nggak boleh. Tapi kalau 125 kilo ke atas itu sudah wajib qashar, wajib. Ya, tapi dalam mazhab Syafi'i kalau 85 kilo sampai 125 kilo itu hukumnya jaiz, boleh. Hanya boleh. Ya. Khurujan min khilaf artinya kalau berarti yang lebih afdol adalah itmam. Ya, itmam. Karena memperhatikan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengharamkan qashar di bawah 125 kilo. Tapi kalau sudah 125 kilo ke atas, maka dalam mazhab Syafi'i hukum mengqashar bukan wajib, tapi apa? Mustahab. Ya, mustahab. Jadi dikatakan qasrus shalah afdal min itmamiha. Nah, mengqashar salat itu hukumnya afdal daripada menyempurnakannya kalau jarak safarnya itu 3 marhalah. 125 kilo keluar dari khilafnya Abu Hanifah yang mewajibkan qashar kalau jarak safarnya itu 3 marhalah atau 125 kilo. Idh yujibul qasra hina idhin. Karena Abu Hanifah jika jaraknya 3 marhalah mewajibkan. Maka untuk keluar dari hal itu, mazhab Syafi'i mengatakan disunahkan. Maka kalau 125 kilo jarak safarnya atau lebih, maka yang afdal adalah qashar, bukan itmam. Berbeda kalau cuman di bawah itu, di jaraknya 83 kilo sampai 125 kilo saja, maka yang afdal itu adalah itmam, bukan qashar. Tapi kalau sudah 125 kilo ke atas, dalam mazhab Syafi'i dikatakan afdalnya qashar, bukan itmam. Karena apa? Memperhatikan pendapatnya Abu Hanifah yang mewajibkan qashar. Fa in kanatil masafatu marhalataini. Nah, kalau jarak safarnya itu 2 marhalah saja, yaitu 83 sampai 125 kilo kira-kira, fa itmamus shalah afdal min qasriha. Maka menyempurnakan salat lebih afdal daripada mengqasarnya. Khurujan min khilafihi aidan fi ijabihil itmam. Untuk keluar dari khilafnya Abu Hanifah juga. Karena Abu Hanifah mengatakan kalau cuma 2 marhalah nggak boleh qashar. Nggak boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh. Ya, boleh khurujan min khilafil itmam. Artinya hanya boleh dan yang afdalnya adalah itmam, bukan qashar. Untuk keluar daripada khilaf dari Abu Hanifah.
Yang keempat, yusannu lizauji alla yadkhula bi zaujatihi hatta yadfa'a ilaiha syai'an minas sadaqi khurujan min khilafi man aujabahu. Disunahkan. Lihat ya, kita kata-kata disunahkan di sini. Yusannu lizauji, disunahkan bagi suami untuk tidak menggauli istrinya sampai dia membayar mahar kepada istrinya. Untuk keluar khurujan, dalam bentuk khurujan dari khilaf ulama yang mewajibkan. Jadi pertanyaannya di sini, apa hukum bagi suami menggauli istrinya sebelum dia membayar mahar? Dalam mazhab Syafi'i boleh, mafi muskilah. Jadi ketika akad nikah dia sebut maharnya seperangkat alat sholat dibayarkan tunai. Tapi belum dibayarkan. Ya, dia menyebut maharnya seperangkat alat sholat. Ya. Sampai malam pertama atau malam zafaf belum dibayar. Pertanyaannya, boleh nggak dia menggauli istrinya padahal belum bayar mahar yang disebutkan saat akad? Dalam mazhab Syafi'i boleh, tapi yusan. Nah, lebih afdal disunahkan dia bayar mahar dulu, baru boleh dia menggauli istrinya. Kenapa kok dikatakan yusan? Itu dalam bentuk khurujan. Dalam bentuk untuk keluar dari khilaf. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan nggak boleh dia menggauli istrinya sampai dia bayarkan mahar. Karena kan yang namanya tujuan mahar itu adalah istihlalul farji. Ya, menghalalkan farjinya si wanita atau si istri untuk digauli. Jahit. Itu maksud yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5. Yusannul ishadu ala raja'ah. Ya, ala raja'ah khurujan min khilafi man aujabahu. Yusannu il ishad. Disunahkan bagi suami ketika mentalak istrinya dalam kasus talak roja'i. Ya, apa itu talak roja'i? Ya, talak suami yang mentalak istrinya masih talak 1 atau talak 2 dan belum selesai dari iddah. Itu talak roja'i. Kalau dia mau merujuk istrinya, maka disunahkan, yusannul ishad, disunahkan untuk membawa saksi. Ya, untuk membawa saksi khurujan min khilafi man aujabahu. Ya, keluar dari khilaf. Kan ayatnya ketua Islam bunyinya fa'ashhidu zawai adlin minkum. Harus membawa saksi 2 orang laki-laki yang adil. Membawa saksi 2 orang ya, yang adil. Kalau mau rujuk. Disunahkan saja. Kenapa dalam mazhab Syafi'i dikatakan sunnah padahal ya, ini pendapat jadid. Sedangkan pendapat yang qadim, pendapat mazhab Syafi'i, qaul qadimnya mazhab Syafi'i itu mengatakan wajib al-ishhad fil qaulil qadim. Ya, ishhad itu ishhad ketika akan rujuk, membawa saksi ketika akan rujuk sama istri, itu hukumnya wajib, itu di qaul qadim. Tapi di qaul jadid itu dikatakan sunnah saja. Nggak mesti harus pakai saksi saat merujuk istri yang statusnya adalah mutallaqah raj'iyah. Istri yang tertalak dalam talak raj'i. Khurujan min khilafi man aujabahu. Sebagai bentuk keluar dari khilaf ulama yang mewajibkan ishhad saat rujuk. Naam. Ya. Contoh lain ya, satu lagi itu seperti mandi Jumat. Sahih? Ya, mandi Jumat kata Abu Hanifah kalau tidak salah wajib hukumnya mandi Jumat. Dalam mazhab Syafi'i sunnah. Tapi sebagai bentuk keluar dari khilaf sunnahnya sunnah muakkadah. Ya, sunnahnya amat sangat ditekankan. Dan kalau meninggalkan suatu perkara yang sunnah muakkadah, itu jatuhnya kita makruh.
Jadi kalau kita meninggalkan perbuatan yang memang hukumnya sunnah muakkadah, bukan sunnah lagi tapi sudah sunnah muakkadah, kita tinggalkan, maka jatuhnya kita bisa ke dalam perbuatan makruh. Kita makruh nilainya. Nah, karena bentuk hurujan minal khilaf, mura'atan mura'ah khilafa man aujabahu, sebagai bentuk keluar dari khilaf, memperhatikan pendapat ulama yang mewajibkan mandi Jumat, maka mazhab Syafi'i mengatakan sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sebagaimana itu juga dikatakan dalam sholat witir, karena dalam mazhab Hanafi sholat witir itu wajib. Ya, maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Nah, wallahu a'lam bissawab, yaitu contohnya. Kemudian tanbih yushtaratu lil akhdhi bihadhil qa'idah syurutan. Nah, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, kaidah ini tidak bisa dipakai sembarangan, ada syarat dan ketentuan berlaku di dalamnya. Apa saja itu? Yang pertama, an yakuna ma'khadzul khilaf qawiyan. Ya, an yakuna ma'khadzul khilaf qawiyan bi an takuna adillatul mukhtalifina mutaqaribatal quwwah. Yang pertama, khilafnya itu harus qawi. Khilafnya khilaf qawi. Berarti kalau dalam mazhab Syafi'i itu kalimat al-asah, jika disebutkan ada fal asahu fi hadhil mas'alah kadza. Al-asah, ya, sahihun fil hadza jaizun fil asah misalnya. Nah, kalimat fil asah dalam istilah mazhab Syafi'i itu menunjukkan adanya khilafnya qawi. Ada qaul A, ada qaul B, sama-sama sahih. Sama-sama sahih, tapi yang lebih asah, yang lebih sahih adalah qaul A misalnya. Ini menunjukkan adanya khilaf qawi. Tapi kalau hadza jaizun ala sahih, tapi kalau ala sahih doang bukan asah, itu berarti khilafnya dhaif. Qaul yang berseberangan dengannya adalah qaul dhaif. Nah, kalau khilafnya qawi, bagaimana bentuk khilaf qawi itu? Ya dalil di antara dua pendapat yang berbeda tadi sama-sama mutaqaribatal quwwah. Kekuatannya hampir sama. Ya, kekuatannya hampir sama. Ya, tapi kalau berarti mafhum mukhalafah yang kita paham dari sini, kalau khilafnya itu khilafnya dhaif, bukan khilaf qawi, maka tidak perlu kita mempraktekkan kaidah ini. Tidak perlu kita khurujan minal khilaf. Tidak perlu. Selama perselisihannya itu dhaif. Artinya qaul ini lemah. Ya, qaul ini lemah. Seperti contoh dalam mazhab Abu Hanifah, mengangkat tangan saat i'tidal itu membatalkan sholat. Ya, jadi ketika ruku, Allahu Akbar, angkat tangan kan sebelum ruku. Lalu habis ruku kita i'tidal. Ketika i'tidal kan kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah sembari mengangkat tangan. Nah, dalam mazhab Abu Hanifah dikatakan hal ini membatalkan sholat. Tapi ini khilaf dhaif. Kenapa? Karena jumhur, ya, bahkan ada hadis yang menjelaskan bahwasannya hal itu disunahkan. Hal itu disunahkan, bukan malah membatalkan sholat. Jayid, itu yang pertama. Kedua, alla yuaddi mura'atul khilaf ila kharqil ijma'. Jadi tidak boleh kita mura'atul khilaf itu justru malah berdampak kepada menyelisihi ijma'. Jadi kita tujuannya adalah mura'atul khilaf, memperhatikan khilaf-khilaf yang ada supaya bisa keluar dari khilaf. Tapi kalau hal itu justru malah menabrak ijma', menyelisihi ijma', maka ini tidak boleh. Ya, maka hal ini tidak boleh. Karena ijma' itu perkara qat'i. Ya, menyelisihi ijma' itu berarti menyelisihi dalil. Karena kan dalil itu yang muttafaq ada 4, Quran, sunnah, ijma', dan qiyas. Jadi kalau ada justru kalau kita melakukan khurujan minal khilaf malah jatuh ke dalam perkara yang menyelisihi ijma',
maka ini tercela. Tidak perlu kita praktekkan kaidah ini. Ketiga, alla yu'addiyal khuruju minal khilafi ilal wuqu'i fi khilafin akhar. Boleh-boleh saja kita mempraktekkan kaidah ini, dan itu malah bagus dalam jika niatnya untuk khurujan minal khilaf, ya, untuk keluar dari khilaf. Tetapi kalau justru perbuatan kita itu yang tujuannya khurujan minal khilaf, malah jatuh kepada khilaf yang lain, maka ini tentu tidak bagus. Tidak perlu kita praktekkan kaidah ini. Tidak perlu kita ambil kaidah ini. Seperti contohnya puasa, apa hukum puasa pada yaumus syak, pada hari syak. Kalau kita tahu dalam mazhab Syafi'i mengatakan haram puasa pada hari syak. Ya, pada yaumus syak, pada hari-hari yang ragu-ragu. Seperti tanggal 29 Sya'ban. Ya, tanggal 29 Sya'ban. Nah, besok itu puasa atau enggak? Nah, masalah. Ini kan hari syak. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan haram berpuasa pada hari syak. Tapi sebaliknya, mazhab Hambali mengatakan justru wajib puasa pada hari syak. Maka di sini kita tidak bisa melakukan khurujan minal khilaf. Kalau kita puasa, memilih mazhab Syafi'i puasa, nah dalam mazhab Hambali kita terhitung berdosa. Kalau kita berpuasa di tanggal 30 atau tanggal 29 Sya'ban atau yang musyak lah istilahnya, kita puasa mengambil pendapatnya Ahmad bin Hambal, berarti kita terhitung dosa dalam mazhab Syafi'i, bermaksiat. Tapi sebaliknya kalau kita tidak berpuasa di hari syak, mengambil mazhab Syafi'i, maka kita terhitung salah atau berdosa dalam menurut pandangan ulama Hambali atau mazhab Hambali. Maka nggak bisa kita melakukan khurujan minal khilaf dalam masalah seperti ini. Yait. Kemudian yang keempat, alla yu'addiyal khuruju minal khilafi ilal wuqu' fi mukhalafati sunnatin sharihatin aw irtikabin makruh. Ya, tidak boleh ya melakukan keluar daripada khilaf, tidak boleh mempraktekkan kaidah ini jika dia justru akan membawa kita kepada sesuatu yang bisa menyelesaikan sunnah sorihah, sunnah yang sorih. Ya, seperti tadi kan, nggak boleh kita mengambil kaidah ini justru jatuh ke dalam permasalahan yang menyelisihi ijma'. Nah, juga tidak boleh melakukan kaidah ini, mengambil kaidah ini, mempraktekkan kaidah ini, kalau justru malah menjatuhkan kita, membawa kita kepada sesuatu yang menyelisihi sunnah yang sorih, sunnah yang sorihah, atau melakukan perbuatan yang makruh. Seperti apa contohnya? Ya, contohnya ini. Apakah hijamah itu membatalkan wudhu? Hijamah itu membatalkan wudhu apa enggak? Kata Syafi'iyah mengatakan tidak. Hijamah tidak membatalkan wudhu. Dari mana kita tahu bahwasannya berbekam itu tidak membatalkan wudhu? Ya, karena dalam mazhab Syafi'i berbekam tidak disebutkan dalam perkara hal yang membatalkan wudhu. Ya kan? Karena membatalkan wudhu itu ada 5. Ma kharaja minas sabilaini, apa yang keluar dari 2 jalan, kemudian tidur, kemudian zawalul aql, kemudian lamsul mar'ah al ajnabiyah, menyentuh wanita ajnabi, dan yang kelima itu apa ya? Saya lupa. Intinya ada 5 perkara yang membatalkan wudhu. Nah, tidak disebutkan di dalamnya apa? Hijamah, berbekam.
Kalau seandainya berbekam itu membatalkan wudhu, maka tentu disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah, hijamah itu membatalkan wudhu. Artinya, hijamah tidak membatalkan wudhu. Ada orang habis berwudhu, lalu dia berhijamah, berbekam, maka habis itu dia langsung sholat, tidak masalah. Wudhu tidak batal. Berkebalikan dengan pendapat Hanabilah yang mengatakan, hijamah itu justru membatalkan wudhu. Jadi, kalau ada orang berwudu lalu berbekam, maka wudunya batal. Nah, misalnya ada orang berwudu, kemudian dia sholat, wudu untuk sholat zuhur misalnya. Kemudian dia sholat. Habis sholat zuhur, dia bekam. Dia berbekam. Nah, maka pas tiba sholat asar, boleh nggak dia langsung sholat asar dengan wudu yang di sholat zuhur? Boleh, karena hijamah tidak membatalkan wudu. Tetapi yustahab. Nah, disunahkan baginya apa? Disunahkan baginya untuk berwudu. Untuk memperbaharui wudu, tajdidul wudu. Karena mura'atan liman qala bi butlanil wudu bil hijamah. Sebagai bentuk kita memperhatikan pendapat ulama Hanabilah yang mengatakan kalau berhijamah itu membatalkan wudu. Jadi sebagai bentuk kita khuruj minal khilaf, kita sudah sholat zuhur, dan habis itu berbekam, tiba waktu asar kita langsung sholat, boleh. Tapi lebih afdol kita berwudu. Nah, itu tadi, mempraktekkan kaidah al-khuruj minal khilafi mustahab. Karena menurut pendapat Hambali, berbekam membatalkan wudu. Tapi kalau kita berwudu, kita mau sholat zuhur, kita wudu jam 11. Atau wudu jam 11. Habis itu bekam. Habis itu bekam. Nah, kita kan mau sholat zuhur, berbekam dulu. Nah, habis bekam, kita perlu nggak, disunahkan nggak kita berwudu lagi, tajdidul wudu? Enggak, justru makruh. Karena tajdidul wudu itu disunahkan kalau sudah melakukan sholat sebelumnya. Tapi kalau sudah berwudu, kemudian belum sholat, terus tajdidul wudu lagi, itu malah makruh. Jadi kita berwudu jam 11, habis itu langsung bekam. Habis bekam sebelum sholat zuhur, kita tajdidul wudu, padahal belum sholat, maka ini makruh. Jadi kalau hal itu justru karena kita memperhatikan mazhab Hambali yang membatalkan wudu, yang berpendapat wudu itu batal karena hijamah, lalu kita melakukan tajdidul wudu padahal belum sholat, nah, itu malah justru jatuh ke dalam perkara makruh dalam mazhab Syafi'i. Makanya seperti ini tidak perlu kita melakukan kaidah ini atau mempraktekkan kaidah ini. Naam, ya, karena tajdidul wudu itu disunahkan baru kapan? Setelah melakukan sholat. Ya, setelah melakukan sholat, hukumnya sunnah. Apalagi setelah berhijamah disunahkan untuk berwudu lagi jika telah melaksanakan sholat sebagai bentuk khurujan minal khilaf. Naam. Alhamdulillah. Taib. Kemudian kita masuk ke kaidah yang kedua. Ini insyaallah tidak banyak, ringkas. Kaidah yang kedua adalah ma tawallada an ma'dzunin fihi ghairu matmun. Ma tawallada an ma'dzunin fihi ghairu matmun. Itu kaidah yang ke-18. Maksudnya apa? Sesuatu yang diizinkan oleh syariat, ya, sesuatu yang lahir dari perkara yang diizinkan oleh syariat, maka itu tidak ada ganti rugi di dalamnya. Perkara yang timbul, yang lahir gara-gara hal yang dibolehkan oleh syariat, maka itu tidak ada ganti rugi padanya. Nah, maksudnya bagaimana? Lihat penjelasan dari Syekh Labib. Makna al-qaidah anna ma wujida fihi al-idhnu syar'i idza ista'malahu al-insanu bimuqtada dzalika al-idhn fa innahu la yatmanu ma tarattaba alaihi min talaf. Jadi kalau ada izin dari syariat untuk melakukannya, kemudian dilakukan oleh orang, ternyata dengan izin syariat tadi terjadi sesuatu, terjadi kerusakan,
maka hal itu tidak perlu ganti rugi di dalamnya. La yatman ma tarattaba alaihi min talaf. Karena kerusakan tadi muncul, talaf tadi muncul dari perbuatan yang diizinkan oleh syariat, yang disuruh oleh syariat. Maka kerusakan tadi tidak ada ganti rugi padanya. Dalil qaidah qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Al-Baqarah 194. Wajhul istidlal. Nah, apa wajhul istidlal? Sisi pendalilan dari ayat ini, anna mu'akhadatal mu'tadi bimithli i'tidaihi ma'dzunun biha syar'an. Jadi kalau ada orang yang menzalimi kita, kemudian kita balas, kita kisos, itu adalah sesuatu yang dibolehkan, diizinkan oleh syariat. Misalnya kita dipukul oleh orang, dipukul. Nah, kita minta kisos, kita adukan ke pengadilan minta kisos, pukul balik, ini boleh. Ya, kita pukul balik boleh. Kenapa? Ya, faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Kalau kita dizalimi, kita disakiti, kita dipukul, terus kita balas dengan pukulan juga, itu dibolehkan oleh syariat. Ma'dzunun biha syar'an. Fala yatarattabu dhaman in hadatsa talaf. Baik, jadi kita dipukul pipi kita sebelah kanan, jedek, dipukul. Nah, kita balas dong, kita balas lagi, kita pukul pipinya yang sebelah kanan. Ternyata karena kita pukul pipinya sebelah kanan, giginya tanggal. Copot. Ya, kan terjadi talaf di situ. Maka ini tidak ada doman di sana, tidak ada ganti rugi. Kenapa? Karena kita yang membalas itu perbuatan kita itu adalah perbuatan yang mendapatkan legitimasi dari syariat, dari ayat di atas. Karena kita mukulnya juga pipi sebelah kanan, tetapi karena kita pukul, malah giginya tanggal. Li'anna dhaman yakunu bita'addi. Ya, wa fi'lun ma la yajuz. Karena yang namanya ganti rugi itu terjadi kalau kita melakukan ta'addi. Ya, ta'addi atau kezaliman atau perbuatan yang memang tidak diizinkan syariat. Tapi kalau perbuatan tadi, kerusakan tadi muncul karena perbuatan yang diizinkan syariat, maka laisa fihi dhaman. Tidak ada dhaman atau ganti rugi padanya. Fala yajtami'u ma'a tajwizi syari', maka tidak bisa berkumpul dengan sesuatu yang memang diizinkan, dibolehkan oleh syariat. Oke, kita langsung ke contohnya, ya biar lebih paham. Karena dengan contoh ini kita bisa paham maksud dari kaedah yang kita bahas. Satu, lau sabaqa ma'ul matmadah awil istinsyaq ila jawfis sa'im duna mubalaghatin lam yuftir. Apa hukum beristinsyak dan tamat madah atau matmadah saat berpuasa? Hukumnya boleh selama tidak mubalaghah. Jadi kalau orang lagi berwudu lalu dia kumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dengan sewajarnya, tidak mubalaghah, tidak berlebihan, itu hukumnya boleh. Tidak masalah. Nah, kalau bagaimana ketika dia melakukan hal itu ternyata nggak sengaja masuk air ke dalam perutnya, ke dalam kerongkongannya. Padahal tadi dia melakukan istinsyak dan matmadah tidak dengan mubalaghah. Maka hukumnya apa? Nggak batal puasanya. Kenapa? Karena dia melakukan itu masih dalam perbuatan yang dibolehkan oleh syariat. Artinya biduni mubalaghah. Ya, tolong garis bawahi itu duna mubalaghah. Dengan syarat tidak melakukannya secara berlebihan. Tapi kalau dia berlebihan, ya padahal dilarang. Kan berlebihan melakukan hal itu dilarang ketika puasa, dia lakukan. Ternyata masuk air ke dalam kerongkongannya, ke dalam jaufnya, ke dalam tubuhnya. Maka puasanya batal. Kenapa? Karena hal itu dilakukan karena perbuatannya di awal adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat. Baik. Mafhum insyaallah ya. Kedua, idza arada syakhsun
an yamurra baina yadayil musalli falahu daf'uhu bi ashalil wujuh fa in aba fa bi ashaddi minhu wa in adda ila qatlihi fala syai'a alaihi. Nah, ini agak berat ini. Jadi kan kita nggak boleh melewati depan orang sholat, ya. Melewati atau melangkah tempat sujud orang. Ya, melewati tempat sujud orang. Jadi kalau ada seseorang yang mau lewat di depan kita saat kita sholat, ya, saat kita sholat, ada orang lewat di depan kita saat kita mau sholat, maka kita halangi kan, kita julurkan tangan kita supaya dia nggak lewat. Falahu daf'uhu bi ashal wujuh. Kita boleh menghalanginya. Pertama dengan cara yang paling ringan dulu. Tapi kalau dia masih ngeyel, kita boleh menghalanginya dengan yang lebih keras. Ya, pertama kita halangi dengan tangan kita, nggak mau dia berhenti, tetap dia mau lewat depan kita. Terus akhirnya kita dorong dia supaya nggak lewat depan kita saat sholat. Ternyata pas kita dorong, itu pecah kacamatanya misalnya, atau jatuh terus mati. Ini kan ila qatlihi, agak tinggi ya, agak terlalu tinggi. Misalnya yang lebih ringan, dia pakai kacamata, kita halangi dia menyeberang saat kita sholat, masih nggak mau, ya udah kita dorong. Kita coba dengan cara yang pelan, dia nggak mau, masih tetap ngeyel mau lewat. Akhirnya kita dorong dia supaya tidak lewat di depan kita saat sholat. Ternyata karena kita dorong, jatuh dia, ternyata kacamatanya pecah. Apakah kita yang mendorong saat sholat tadi wajib ganti rugi terhadap kacamatanya? Nggak wajib. Karena perbuatan kita mendorong dia, yang karena nggak mau tetap ngeyel mau lewat di depan kita saat sholat, itu adalah perbuatan yang diizinkan oleh syariat. Yang ketiga, walau julida syaribul khamr. Fama al-hadda lau julida syaribul khamr. Al-hadda famata fala dhamana alaihi. Fala dhaman. Ya, tidak ada dhaman. Litawallad talafu an ma'murin bihi wa kadza sairul hudud. Nah, ini orang yang minum minuman keras itu kan dalam Islam kena hukuman had, yaitu 40 kali cambukan. Nah, si algojo yang mencambuk ini melaksanakan tugasnya. Ketika dicambuk, habis dicambuk meninggal misalnya. Meninggal si pelaku peminum khamr ini. Maka apakah si algojo tadi wajib ganti rugi, artinya wajib dikisos balik? Ya enggak. Si peminum khamr ini mati karena dia dihukum 40 kali cambuk. Dan algojo yang mencambuk itu memang melakukan tugas syariat. Perbuatannya algojo mencambuk 40 kali karena keputusan hakim itu perbuatan yang diizinkan oleh syariat. Jadi kalau yang peminum khamr tadi malah mati gara-gara dicambuk, karena memang dia harus dicambuk sesuai hukum Islam, lalu meninggal, maka si algojo tadi la dhamana alaihi, tidak ada dia wajib ganti rugi, artinya nggak perlu dia dikisos. Nggak perlu dia dikisos. Naam, karena dia hanya melakukan tugasnya dan tugas itu juga ada diizinkan oleh syariat. Keempat, ya, idza hammala al-mustajir wasilatal hamlil mustajarah qadira al-mu'tadu fahalakat fala dhamana alaihi li'anna fi'lahu jaizun ma'dhunun fihi bi khilafi ma law hammalaha akthar min al-mu'tad fa innahu yatmanuha li'adamil idzin. Jadi maksudnya begini. Ya. Misalnya saya menyewa unta. Ya, saya menyewa unta kepada orang untuk mengangkut barang-barang saya. Taib.
Ya. Unta yang saya sewa tadi, saya sewa untuk angkut barang-barang. Nah, kalau saya taruh barang-barang saya di atas unta tadi, yang mana barang tersebut melebihi kapasitas, melebihi beban atau kemampuan si unta. Misalnya unta tadi hanya sanggup, standarnya dia hanya sanggup membawa beban seberat 80 kilo misalnya. Dia hanya kuat membawa beban barang beratnya 80 kilo. Ternyata saya kasih bebannya 100 kilo, melebihi batas. Gara-gara itu kakinya patah misalnya. Nah, maka kalau kakinya patah gara-gara saya menaruh beban yang terlalu berat di luar kemampuan unta tersebut, maka saya wajib ganti rugi. Karena hal itu dilarang, tidak boleh. Tidak boleh kita memberikan beban terlalu berat kepada unta tersebut. Jadi ketika kakinya patah, maka saya wajib ganti rugi. Nah, tapi sebaliknya, kalau tadi dia berapa bebannya maksimal 80 kilo. Saya kasih beratnya 80 kilo juga. Ya standar kan? Ya, tidak melebihi beban, tidak melebihi batas. Ternyata meskipun begitu kakinya patah. Ya. Ternyata meskipun hanya 80 kilo, yang memang itu standar izinnya, unta itu hanya mampu 80 kilo, ternyata tetap patah kakinya. Maka saat itu saya tidak kena kewajiban mengganti rugi. Karena apa yang saya lakukan itu masih dalam batas wajar, yang memang sesuai operasional. Sesuai izin dari syariat. Naam, itu maksudnya. Baik. Wa yatafarra'u an hadhil qa'idah anna man atlafa ma yu'dhihi fala dhamana 'alaihi. Dan salah satu cabang masalah dari kaidah ini, anna man atlafa ma yu'dhihi fala dhamana 'alaihi. Seseorang yang menghancurkan sesuatu yang mengganggunya, maka tidak ada ganti rugi atasnya. Hadza ma asyara ilaihi al-'allamah as-Sa'di. Inilah yang disinggung, yang diisyaratkan oleh Syekh As-Sa'di hafizahullah rahimahullahu taala dalam perkataannya wa mutlifun mu'dhihi. Ya, wa mutlifun mu'dhihi laisa yutmanu ba'da dafa' atau ba'da difa'i billati hiya ahsanu. Qala fi syarhihi, syarah dari perkataan Syekh Sa'di ini, idza sala alaihi adamiyun au hayawanun au saydun fil ihram fa'atlafahu daf'an an nafsihi fala dhamana alaihi walakin yadfa'uhu bil ashal fal ashal. Idza sala ay idza i'tada. Ya, idza i'tada. Jika ada orang jika ada orang yang mengganggunya atau ada hewan yang mengganggunya saat ihram, ya, saat dia sedang ihram, lalu ada hewan misalnya, ada hewan yang berbahaya yang mengganggunya, lalu dia bunuh hewan tadi untuk melindungi dirinya, fala dhamana alaihi, maka tidak ada ganti rugi sama dia. Tidak ada denda. Baik. Ya. Walakin yadfa'uhu bil ashal fal ashal. Tetapi hendaklah dia mempertahankan dirinya tadi dengan cara yang paling mudah dan dengan cara yang lembut dulu. Ya, dengan cara yang lembut dulu. Baru nanti kalau belum bisa juga hilang, maka naik ke cara yang level 2, terus ke cara yang level 3. Nah, jadi itu maksud dari kaidah tadi. Anna man atlafa ma yu'dhihi, seseorang yang menghancurkan sesuatu atau menghancurkan sesuatu yang hal itu mengganggu dirinya, membahayakan jiwanya, maka itu tidak ada dhaman padanya. Nah, wallahu taala wa a'lam. Baik, mungkin itu cukup sekian dari saya apa yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan membahas kaidah yang ke-19. Ini la ibratu, ya kurang. Ini
kurang la ibrata. Ya, la ibrata bidzannil bayyin khata'uhu. Ya, ini kurang la di sini. Kurang la nafiyah. La ibrata bidzan al bayyin khata'uhu. Ya. Tidak dianggap dzan yang memang jelas salahnya. Nah, insya Allah akan kita bahas pekan depan insya Allah. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mungkin ada waktu 3 menit untuk pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Pertanyaan Ustadz. Monggo Mas Rizky nggih, Mas Rizky nggih. Ya, jadi gini Ustadz, Ya. kan di dalam majalah fikih itu kan kemarin kan dijelaskan tuh untuk belajar mazhab itu kita dari fikih-fikih yang ringkas dulu sampai ke kitab-kitab yang panjang-panjang gitu. Taib. Nah kalau misalnya ini ya itu Ustadz khusus untuk mazhab Syafi'i gitu kita pakai jalan ringkas gini Ustadz gitu kan. Kita belajar satu matan ringkas tambah dengan kitab hadisnya misalnya gitu. Bulughul Maram misalkan. Gitu kira-kira apakah sudah cukup tuh satu? Maksudnya kita untuk apa? Halo, halo. Halo, Mas. Iya, wajar sekali saya. Ustaz, iya ya. Afwan, coba ulang. Tadi terputus, coba ulang. Tadi terputus. Gini, Ustaz, kan salah satu cara belajar yang mazhab itu kan dari awal ringkas sampai ke kitab yang panjang-panjang. Nah, ya. Sementara kita ini yang kita butuh level ulama, ini kita pengen persingkat waktu gini Ustaz yang belajarnya. Jadi kita pengen caranya itu dengan mempelajari satu matan ringkas dengan kitab hadis, misalnya Bulughul Maram gitu Ustaz dengan guru gitu. Kira-kira apakah itu sudah mencukupin Ustaz itu untuk mempersingkat waktu gitu kira-kira? Jayid. Baik, terima kasih Mas Rizky. Betul sekali ya, sebagaimana yang dikatakan dalam majalah fikih ya, terbitannya Ustadz Abduh itu. Memang kita belajar itu dari matan-matan dasar. Kalau kita memang dianjurkan belajar fikih itu mengambil salah satu madhab. Karena itu lebih selamat dan lebih membentuk malakah fiqhiyah kita. Ya. Jadi bagaimana kalau kita belajar matan fikih yang ringkas karena kita pemula, terus belajar hadis Bulughul Maram. Ya, itu sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Ya, tapi kalau belajar hadis juga kalau bisa dari awal juga. Jadi jangan langsung ke Bulughul Maram. Ya. Bagusnya belajar hadis itu bertahap juga. Jadi belajarnya ke hadis pertama yang masyhur Arba'in Nawawi dulu. Ya kan? Habis Arba'in Nawawi baru beranjak ke Bulughul Maram. Habis Bulughul Maram baru beranjak ke Riyadus Shalihin, kan gitu. Ya, jadi tadi mempersingkat. Yang namanya thalabul ilmi itu sepanjang waktu dan butuh waktu yang lama. Tapi kalau memang ingin waktu kita tidak banyak dan paling tidak hanya bisa untuk menguasai hal-hal yang wajib-wajib saja, ya tidak masalah. Belajar kitab fikih dasar, ya, belajar kitab fikih dasar, misalnya dalam mazhab Syafi'i belajar Safinatun Najah, ya, itu yang pemula Safinatun Najah. Dengan syarahnya boleh Kasyifatus Syajah atau Nailur Roja atau yang lain belajar. Nah sambil belajar fikih kita belajar hadis seperti hadis Arba'in Nawawi. Dengan syarahnya juga syarahnya ulama mazhab Syafi'i seperti kitab Al-Wafi itu. Ya. Atau yang lain, yang penting mazhab Syafi'i karena kita ingin tafakuh mazhab Syafi'i. Maka itu bagus. Ya, tapi tidak bisa kita dalam waktu singkat memahami atau mendalami ilmu fikih madhab yang butuh waktu yang lama. Kalau hanya sekedar ingin
sebagai wasilah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang wajib yang harus kita ketahui dalam perkara ibadah, inti-inti, ya maka itu cukup insya Allah. Belajar matan ringkas, kitab pemula, dan ditambah hadis, dan juga jangan langsung ke Bulughul Maram, tapi ke kitab hadis yang di bawahnya dulu, yaitu Arba'in Nawawi. Nah, mungkin begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, baik Ustaz. Ya mungkin kalau mungkin untuk yang pemula gitu Ustaz ya, mungkin kalau untuk mengetahui yang dalil gitu mungkin kayak semacam at-tahdzib gitu ya yang sudah ada dalilnya gitu. Sahih, ya betul. Itu bagus banget kitabnya itu, ya. Sudah ada dalilnya langsung. Ya. Begitu juga beliau udah punya kitab Al-Wafi kan, karya Syekh Mustafa Dib Al-Bugha itu. Jadi pas banget gitu. Kita belajar fikih Syafi'i pakai kitab At-Tadhib setelah atau Safinatun Najah, plus kita belajar syarah Arba'in Nawawinya beliau. Nah, maka ini klop lah insya Allah. Bagus banget. Insya Allah sudah mencukupi sebagai untuk orang awam untuk mempelajari untuk mengetahui perkara-perkara yang harus dia ketahui, dasar-dasar dalam fikih Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Nah, ya mungkin kalau sudah tidak ada, kita bisa akhiri perjumpaan kita sore hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali pekan depan, hari Jumat dan Sabtu di waktu yang sama. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bila taufiq wal hidayah, hadnallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.